Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulanuri, NPM 10220014, kelas B1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan dasarnya sakaratul maut dan yang harus dilakukan saat sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut adalah kesusahan dan rasa sakit yang memuncak menjelang maut. Setiap orang beriman mengharap saat meregang nyawa atas sakaratul maut dalam keadaan husnul khotimah. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum. Keselamatan dan kesejahteraan bagimu. Masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Menurut tafsir Jalalin, sakaratul maut adalah kesusahan dan rasa sakit yang memuncak menjelang maut. Dalam sejarah, rasa sakit sakaratul maut juga dirasakan oleh Nabi. Tentu rasa sakit itu lebih besar dirasakan oleh pengikut beliau. Untuk itu Nabi mengajarkan doa, yaitu, Ya Allah, mudahkanlah bagi kami dalam menempuh sakaratul maut. Menurut Said Nawawi dalam kitab Qatrul Ghaid, orang yang sedang mengalami sakaratul maut dapat melihat tempatnya di surga atau di neraka. Dalam keadaan sakaratul maut seperti ini, tobat seseorang tidak lagi dapat diterima dengan dua alasan. Yang pertama, karena tidak ada lagi pelaksanaan perintah yang dapat dilakukan. Kedua, karena tidak ada waktu ikhtiar atau kesempatan. Fakta mengenai sakaratul maut. Yang pertama, tidak ada yang bisa menghindarinya. Seseorang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi pun akan merasakan sakaratul maut. Ini juga akan tetap datang terlepas dari keimanan atau kezuliman manusia selama hidupnya. Yang kedua, lebih berat untuk orang zalim dan selalu melakukan perbuatan maksiat. Yang ketiga, sebagai penguji keimanan. Adapun tanda-tanda sakaratul maut, yang pertama, napas semakin berat. Hal ini diungkapkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 26-30. Dan ini telah dibuktikan oleh dunia kedokteran. Secara medis, salah satu tanda bahwa kematian sudah dekat adalah mengalami pernapasan Cheyne-Stokes, yaitu napas tidak dalam yang berubah menjadi lebih cepat, lebih dalam, dan lebih tidak teratur. Bisa jadi terdapat jeda beberapa waktu di sela tarikan napas. Yang kedua, lelah dan mengantuk. Perubahan metabolisme tubuh membuat orang lebih tidak bertenaga, lelah, dan mengantuk. Seseorang akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk tidur dan bisa jadi tidak sadarkan diri saat tidur. Sebuah hadis dari Aisyah RA mengatakan bahwa dia bercerita menjelang ajal Rasulullah SAW, bahwa di hadapan Rasulullah ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, La ilaha illallah. Sungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, menuju Rafiqil A'la, sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. HR Bukhari. Yang ketiga, ada keringat di dahi. Mengutip hadis Ibnu Buraidah bin Husayb, artinya dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan, ia menjenguk saudaranya yang sakit, ia menemuinya tengah sakarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, Allahu Akbar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Pun proses sakaratul maut. Yang pertama, muncul tanda kematian. Sebelum sakaratul maut, manusia diberikan tanda-tanda menjelang kematian. Seluruh tanda yang muncul ini merupakan sebuah berkah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya memberi peringatan agar manusia tersebut dapat mempersiapkan diri serta bertaubat. Namun sayangnya terkadang manusia justru mengabaikan tanda-tanda yang muncul tersebut. Yang kedua, sakitnya sakaratul maut. Peristiwa ini dapat diartikan sebagai proses ketika roh berpisah dari tubuh manusia. Sudah bukan rahasia lagi bila sakaratul maut disertai dengan rasa sakit yang teramat sangat. Hanya saja manusia beriman dan bertakwa akan mengalami sakaratul maut yang jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan orang zalim. Adapun yang harus dilakukan saat sakaratul maut. Yang pertama, menalkin. Jika menghadapi orang sakaratul maut, bantu dirinya untuk mengucapkan kalimat tauhid.
Hal ini sebagaimana menurut hadis dari ilmu Muslim Abu Daud dan Tirmizi yang meriwayatkan dari Abu Sayyidah Rasulullah SAW bersabda, artinya, tuntunlah orang yang sedang sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, menghadapkan tubuh ke arah kiblat dan membaringkannya ke sebelah kanan. Apabila menghadapi orang sakaratul maut, hadapkan tubuhnya ke arah kiblat dan baringkan dirinya ke sebelah kanan. Imam Ahmad meriwayatkan ketika Fatimah binti Muhammad sedang sakaratul maut, ia menghadapkan ke arah kiblat dan berbantalkan tangan kanannya. Kemudian dalam satu riwayat yang bersumber dari Asy-Syafi'i disebutkan bahwa orang yang sakaratul maut hendaknya ditidurkan terlentang, lalu tengkuk kakinya diarahkan ke kiblat dan kepalanya sedikit diangkat sehingga mukanya menghadap ke arah kiblat. Dari kedua pendapat tersebut, yang paling banyak diikuti oleh para ulama yaitu pendapat pertama. Yang ketiga, membacakan surat Yasin. Bacakan surat Yasin jika menghadapi orang sakaratul maut. Hal ini sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Hakim, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Maqol bin Yasar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dan bacakanlah surat Yasin kepada orang yang meninggal di antara keluarga kalian. 4. Memejamkan matanya apabila sudah meninggal dunia. Saat orang yang sakaratul maut atau sudah meninggal dunia, pejamkan matanya. Anjuran ini berdasarkan pada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mendatangi Abu Salamah yang sudah meninggal dunia. Saat itu, beliau melihat mata Abu Salamah terbelalak, lalu Rasulullah SAW memejamkan matanya. Beliau bersabda, apabila roh dicabut, maka mata akan mengikutinya. Yang kelima, menutup seluruh tubuh mayat. Jika menghadapi orang yang sakaratul maut kemudian ia meninggal dunia, tutup seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat dan agar perubahan pada tubuhnya tidak tampak. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu. Ia berkata bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, tubuh beliau diselimuti dengan pakaian hibrah, pakaian khas Yaman. Sekian penjelasan dari saya tentang dahsyatnya sakaratul maut dan yang harus dilakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.